Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Burhanuddin SSIM Biomed selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Lohade Wilang-Krisna SSI MTED PhD selaku pembimbing utama dan Ibu Jana Sofianti SSI MSI selaku anggota penguji. Di sini saya akan melakukan seminar karya tulis ilmiah dengan judul Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada minuman rujak bir yang dijual di Kota Semarapura, Kabupaten Kelungkung. Baik, perkenalkan nama saya Eka Dek Wisnu Astawibawa dengan NIM P071340190443. Baik, kita langsung masuk ke bab 1 mengenai latar belakang. Minuman rujak bir merupakan salah satu minuman yang dijual di Kabupaten Kelungkung dan juga di Kota Semarapura. Minuman ini terbuat dari air matang yang sudah dimasak, selanjutnya diberi dengan gula, perasan jeruk nipis, serutan kelapa, dan pewarna makanan merah muda. Walaupun terdapat kata bir, minuman ini sama sekali tidak mengandung kandungan alkohol sama sekali. Minuman ini biasanya dijual berdampingan dengan makanan-makanan pedas seperti serombotan maupun juga santap. Dan makanan ini biasanya dijual di pinggir jalan, di pasar tradisional, ataupun di pasar malam. Minuman ini dibuat secara tradisional, artinya minuman ini dibuat langsung oleh pembuat. Dalam pembuatannya, terkadang penjual atau pembuat kurang memperhatikan hygiene dan sanitasi dalam proses pembuatannya sehingga minuman ini pun bisa mengalami kontaminasi. Dan indikator bakteri adanya kontaminasi pada air minum adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri E. coli merupakan salah satu bakteri gram negatif yang memiliki ciri-ciri yakni bisa memfermentasi laktosa, dan bakteri E. coli bisa menyebabkan diare. Untuk kasus diare di Provinsi Bali, pada tahun 2020 untuk semua umur yakni ada 50.079 orang. Dengan untuk kasus balitanya yakni sebanyak 14.642 kasus. Dan untuk di Kabupaten Kelungkung sendiri pada tahun yang sama yakni ditemukan kasus 3.281 kasus, dan untuk balitanya yakni 14.642 kasus. Batas maksimum E. coli dalam air minum sudah ditetapkan dalam Permenkes RI nomor 492 tahun 2010, di mana batas E. coli pada air minum yakni 0/100 ml. Namun dalam faktanya terdapat beberapa minuman ataupun air minum yang digunakan dalam minuman ini melebihi dari batas Permenkes yang telah ditetapkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Santoso tahun 2016, di mana terdapatnya bakteri E. coli pada minuman es teh. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti minuman rujak bir ini. Tujuan penelitian bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk manfaat penelitian. Yang pertama yakni ada manfaat teoritis. Selanjutnya untuk manfaat praktis yakni pertama bagi masyarakat dan yang kedua bagi penulis. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, di tinjauan pustaka membahas minuman ringan, faktor yang mengaruhi kontaminasi pada minuman, bakteri E. coli, dan metode Mohs probable number. Selanjutnya untuk bab 3 ada kerangka konsep, bisa dilihat pada slide. Untuk variabel penelitian adalah bakteri E. coli pada minuman rujak bir. Selanjutnya untuk definisi operasional bisa dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang secara deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, dan memaparkan sesuatu yang diteliti oleh peneliti. Untuk alur penelitian bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian dimulai dari Februari sampai Mei 2022. Dan tempat penelitian yakni di Kota Semarapura sebagai tempat pengumpulan sampel dan lab bakteri TLM Poltekkes Denpasar selaku tempat pengujian minuman. Selanjutnya yaitu populasi. Populasinya adalah seluruh minuman rujak bir yang dijual di Kota Semarapura, Kabupaten Kelungkung yang berjualan di pagi hari. Untuk besar sampel yakni 12 minuman rujak bir. Selanjutnya untuk unit analisisnya yakni bakteri E. coli pada minuman rujak bir, dan teknik samplingnya yaitu sampel jenuh. Selanjutnya untuk jenis dan teknis pengumpulan data. Untuk jenis data yakni ada data primer, data sekunder, dan untuk cara pengumpulannya yakni melalui wawancara, observasi, dan uji laboratorium dengan metode MPN. Untuk instrumen pengumpulan data yakni ada alat tulis, label, fullbox, lembar wawancara, lembar observasi, dan kamera. Untuk alat dan bahan untuk pemeriksaan lab bisa dilihat pada slide. Seluruh rangkaian langkah kerja bisa dilihat pada slide.
dan juga bisa dilihat video mengenai langkah kerja di link YouTube yang telah diupload oleh penulis. Selanjutnya untuk pengolahan dan analisis data. Pengolahan data yakni seluruh data disajikan dalam tabel dan uraian kalimat. Untuk analisis datanya yakni kita lakukan analisis secara deskriptif. Selanjutnya bab 5 mengenai hasil dan pembahasan. Selanjutnya yang pertama mengenai hasil gambaran lokasi penelitian. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, lokasi penelitiannya yakni berada di Kabupaten Kelungkung, tepatnya di Kota Semarapura. Untuk rincian lokasi pengambilan sampel yakni Kelurahan Semarapura Kaje sebanyak 2 sampel, Kelurahan Semarapura Tengah 4 sampel, Kelurahan Semarapura Kangin 1 sampel, Kelurahan Semarapura Kelor 2 sampel, Kelurahan Semarapura Kelor Kangin 2 sampel, dan Kelurahan Semarapura Kauh 1 sampel. Untuk hasil karakteristik sampelnya yang pertama yakni dijual di pinggir jalan, bahan baku utamanya yakni air, kemudian ditambahkan dengan gula, jeruk nipis, pewarna makanan, dan serutan kelapa. Kemasannya yakni bisa menggunakan plastik, dan selanjutnya untuk pengambilan sampelnya yakni dimulai dari jam 9 hingga jam 11 pagi. Selanjutnya sampel dimasukkan dalam full box yang berisi ekstrak, kemudian dikirim ke lab bakteri TLM, Poltekkes Denpasar. Selanjutnya untuk hasil wawancara, yang pertama ini karakteristik penjual berdasarkan jenis kelamin 100% wanita. Selanjutnya karakteristik penjual berdasarkan air yang digunakan, yakni seluruh penjual menggunakan air matang. Karakteristik penjual berdasarkan jumlah minuman yang dibuat, 100% penjual membuat lebih dari 1 liter. Dan karakteristik penjual berdasarkan jumlah minuman yang dibuat, biasanya penjual 100% habis terjual dalam 1 hari. Selanjutnya untuk karakteristik penjual berdasarkan pendidikan terakhir, didominasi oleh SD sebanyak 42%. Selanjutnya ada karakteristik penjual berdasarkan lama berjualan, didominasi oleh penjualan yang telah berjualan selama 6-10 tahun, sebanyak 6 orang. Selanjutnya untuk hasil observasi mengenai cuci tangan sebelum berjualan, seluruh penjual tidak mencuci tangannya. Untuk penggunaan celemek, hanya 3 penjual menggunakan celemek saat berjualan. Selanjutnya untuk ketersediaan tempat sampah, seluruh penjual menyediakan tempat sampah. Untuk ketersediaan air mengalir, yakni hanya 5 penjual yang menyediakan air mengalir di tempat berjualannya. Selanjutnya untuk hasil laboratorium uji MPN E. coli, uji penunggal bisa dilihat pada slide, uji penegasan bisa dilihat pada slide, dan uji pelengkap bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk hasil akhir nilai MPN E. coli bisa dilihat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan. Yang pertama, karakteristik penjual. Penjual merupakan 100% wanita dengan rentang berjualan didominasi 6-10 tahun berjualan. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan terakhir, sebanyak 6 pedagang, tingkat pendidikan terakhirnya yakni sekolah dasar. Dan seluruh penjual menggunakan air matang untuk membuat minuman rujak bir. Tingkat pendidikan menjadi faktor yang cukup penting dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk dalam saat berjualan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainab, Wahyuni, dan Susanto tahun 2021, yang menyatakan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan akan cara penerapan higien dan sanitasi, sehingga akan mempengaruhi kurangnya penerapan higien dan sanitasi. Penggunaan air matang merupakan solusi untuk menghilangkan bakteri maupun zat patogen dalam air yang hendak diminum. Misalkan air direbus selama 5-20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Namun dalam praktiknya, penjual tidak diketahui apakah cara pengolahan air mentahnya sudah benar atau belum. Selanjutnya untuk identifikasi bakteri E. coli, metode MPN yang pertama yakni uji penduga. Seluruh sampel dinyatakan positif dengan terbentuknya gas pada tabung Durham. Uji penduga merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui adanya bakteri laktosa fermenter yang memproduksi gas. Untuk media yang digunakan pada uji penduga yakni menggunakan media laktosa berat atau LB. Media laktosa berat atau LB merupakan media yang mengandung laktosa, yaitu sumber karbohidrat untuk bakteri yang melakukan fermentasi. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya gas, dan hasil positif asam ditunjukkan dengan adanya kekeruhan. Media ini selain mengandung laktosa juga mengandung 0,3 ekstrak beef dan 0,5 peptol. Hasil positif uji penduga bisa dilanjutkan ke uji penegasan. Lalu untuk pembahasan uji penegasan, seluruh sampel dinyatakan positif dengan terbentuknya gas pada tabung Durham pada suhu inkubasi yakni 44 derajat Celcius. Karena
peneliti hanya ingin mencari genus bakteri E. coli. Uji penegasan merupakan uji yang dilakukan setelah uji penuga guna untuk membedakan bakteri coliform fekal dan coliform non-fekal. Media yang digunakan pada penelitian ini atau uji penegasan adalah media BGL-BB atau Brilliant Green Lactose Biofilm. Media BGL-BB merupakan media yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif karena terdapat adanya empedu dan Brilliant Green serta bakteri gram negatif selain coliform. Selanjutnya untuk inkubasinya, yakni peneliti menggunakan suhu 44 derajat Celcius karena untuk mengidentifikasi bakteri E. coli. Selain untuk mengidentifikasi bakteri E. coli pada suhu 44, ternyata bisa hidup bakteri genus Enterobacter. Maka dari itu untuk memastikan hasil positif uji penegasan ini diperlukan uji pelengkap. Selanjutnya ada hasil uji pelengkap, yakni 7 sampel dinyatakan positif E. coli dan 5 sampel dinyatakan positif bakteri Enterobacter. Uji pelengkap ini merupakan uji yang menggunakan media eosin-methylenediol agar. Uji ini digunakan untuk mendeteksi kehadiran bakteri E. coli pada tabung yang positif di uji penegasan dengan mikroorganisme lain. Hasil positif E. coli ditunjukkan dengan warna khas yakni hijau metalik, sedangkan pada hasil lain juga ditemukan bakteri genus Enterobacter yang memiliki warna koloni berwarna merah muda dengan inti berwarna gelap seperti mata ikan. Bisa dilihat pada slide ini merupakan hasil uji yang di atas merupakan hasil positif uji E. coli dengan media EMBA, di mana memiliki ciri-ciri yakni kolonnya kecil, terdapat warna hijau metalik yang khas, dan pinggirannya yakni rata, atau bisa kita sebut dengan smooth dan cembung. Selanjutnya untuk positif Enterobacter, warna kolonnya kecil, intinya gelap, seperti mata ikan. Selanjutnya warnanya merah muda. Selanjutnya pinggirannya rata. Selanjutnya untuk hasil hygiene dan sanitasi, dan hasilnya diperoleh yakni 100% tidak mencuci tangan sebelum bekerja, 9 pedagang tidak menggunakan celemek, dan 2 pedagang tidak menutup minuman yang dijual. Mencuci tangan dapat menghilangkan sejumlah besar bakteri maupun virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit terutama yang menyerang sistem pencernaan seperti bakteri E. coli. Untuk penggunaan celemek ini merupakan salah satu hal yang penting karena saat melayani pembeli makanan maupun minuman akan menjamin higienitas dan sanitasi dalam pengolahan makanan maupun minuman. Karena tidak terdapat debu atau kotoran melekat pada pakaian yang secara tidak langsung dapat mengkontaminasi minuman maupun makanan. Selanjutnya untuk hasil selanjutnya, dalam menyiapkan makanan maupun minuman, di antaranya adalah makanan maupun minuman harus disimpan dalam wadah yang tertutup. Rendahnya penerapan hygiene dan sanitasi terhadap kontaminasi bakteri E. coli juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triantoro dan Budiono tahun 2016, yang dimana rendahnya penerapan hygiene dan sanitasi dalam membuat pangan menyebabkan pangan mengalami kontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya untuk hasil sanitasi minuman, 7 pedagang tidak memiliki sumber air mengalir yang memadai. Padahal teknik pencucian menggunakan air mengalir dapat menekan angka kuman pada peralatan dibandingkan dengan pencucian menggunakan air yang tidak mengalir. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari tahun 2013, di mana pencucian menggunakan air mengalir lebih efektif untuk menekan angka kuman. Baik, selanjutnya bab 6 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan, karakteristik penjual seluruh wanita dengan tingkat pendidikan terakhir yakni didominasi SD sebanyak 42%, lama berjualan 50% sebanyak 6-10 tahun berjualan. Untuk hasil lab MPN menunjukkan 7 sampel positif E. coli dengan angka MPN terendah yakni 17/100 ml dan tertinggi yakni 286/100 ml. Dengan ini juga menyatakan 7 sampel yang positif melebihi jumlah maksimum bakteri E. coli dalam air minum yang ditetapkan oleh Permenkes RI 492 tahun 2010. Selanjutnya untuk kondisi higienis dan sanitasi menunjukkan 100% penjual tidak mencuci tangan sebelum bekerja, 75% penjual tidak menggunakan celemek, 16,7% penjual tidak menutup wadah minuman rujak birnya, dan 58,3% tempat berjualan tidak memiliki sumber air mengalir. Sekian yang dapat saya presentasikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.